mahasiswa-mahasiswi baru yang saya cintai. Alhamdulillah pagi hari ini, pagi yang cerah ini kita bersama-sama mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatunisa, NIM 1908306071 dari kelas BKI 2B. Adanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Risla Diba. Dalam video ini saya mau menggunakan buku Pendidikan Kewarganegaraan dari Dr. Bambang Yuniarto, MSI. Dalam buku ini terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, filsafat Pancasila. Yang kedua, identitas negara. Yang ketiga, negara dan bangsa. Yang keempat, warga negara. Yang kelima, konstitusi. Yang keenam, hak asasi manusia. Yang pertama, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata Yunani, yakni Philen dan Sophia. Philen yang berarti cinta dan Sophia yang berarti kearifan atau kebijaksanaan. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam tentang cinta dan kebijaksanaan. Maksud dari cinta di sini adalah cinta dalam arti yang seluas-luasnya. Pancasila berasal dari 5 dasar atau 5 asas, adalah nama dari dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Prapanca, yang berarti bersendi 5, mengandung makna pelaksanaan kesusilaan yang 5, yakni pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan yang terakhir, tidak boleh meminum minuman keras. Aktualisasi ideologi Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia beriman terhadap adanya Tuhan. Hal ini disebut juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia meyakini kehidupan setelah kematian, yang menegaskan bahwa mengejar nilai kesahihan akan membawa rakyat menuju sebuah kehidupan yang lebih di alam baka. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip keadilan masyarakat mensyaratkan perlakuan terhadap umat manusia yang didasari oleh martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Selain itu, sila ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak mentolerir adanya penindasan fisik dan spiritual terhadap umat manusia oleh bangsanya sendiri atau negara lain. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini mengukuhkan konsep nasionalisme, kecintaan terhadap negara dan bumi pertiwi. Yang 1. Hal tersebut menggambarkan kebutuhan untuk senantiasa mengangkat kesatuan dan integritas nasional. Nasionalisme Pancasila menurut rakyat Indonesia memiliki persamaan unggul dalam hal kesukaan terhadap alasan nenek moyang dan warna kulit. 4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwujudan akan nilai moral Pancasila menurut sila keempat ini adalah aspek pengembangan sistem politik ketatanegaraan dengan mengembangkan sistem demokrasi Pancasila. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menyerukan penyebaran kesejahteraan yang merata ke seluruh rakyat, tidak dalam sebuah jalan yang statis, tapi dalam cara yang dinamis dan progres. Ini berarti seluruh sumber daya alam dan potensi negara harus dimanfaatkan untuk manfaat dan kesejahteraan yang berarti bagi rakyat Indonesia. Kedua, identitas nasional. Karakteristik nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yang artinya ciri-ciri, karakteristik yang dapat dibedakan dengan yang lainnya. Istilah nasional tidak terlepas dari konsep nasionalisme yang berangkat dari situasi perjuangan yang merebut kemerdekaan dan yang dibutuhkan sebagai konsep dasar kebenaran rasional yang tuntutan penentuan nasib sendiri, dasar pembenaran dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut nasionalisme. Pembangunan kebudayaan Indonesia. Secara umum, pembangunan nasional di bidang kebudayaan diarahkan untuk memberikan wawasan budaya yang bermakna terhadap pembangunan masyarakat secara menyeluruh setiap dimensi kehidupan. Dalam mengembangkan kebudayaan bangsa, perlu pertumbuhan dan dilestarikan nilai budayanya dari nilai budaya daerah yang positif, beradab dan unggul, sehingga dapat memperkokoh jati diri dari kebudayaan daerah yang diberikan atau yang dicirikan. Pertama, telah digunakan dalam waktu yang sangat lama. Kedua, diambil dari puncak-puncak prestasi budaya daerah. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang banyak. Keempat, digali dari bumi pertiwi Indonesia. Kelima, hasil perpaduan puncak prestasi budaya daerah dengan penemuan baru selama perjuangan hidup bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. Proses berbangsa dan bernegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya suatu bangsa di mana sekelompok manusia berada di dalamnya merasa sebagian dari bangsa tersebut. Aspek ketiga, negara dan bangsa. Pengertian negara dan bangsa. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Teori terbentuknya negara. Dalam teori ini terdiri dari 3 teori. Yang pertama ada teori ketuhanan, teori kontrak sosial, dan teori alamiah. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ini dikenal sebagai doktrin teoritas tentang asal mula negara. Teori ini juga bersifat universal. Kedua, teori kontrak sosial. Di antara pengemuka teori ini adalah
seperti Hobbes yang berpendapat bahwa negara yang dibuat berdasarkan perjanjian masyarakat itu harus terbentuk sebagai bentuk kerajaan. Sedangkan John Locke berpendapat bahwa dia menghendaki negara berbentuk kerajaan konstitusional, tetapi G. Rousseau yang lebih menghendaki negara atas perjanjian masyarakat itu harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Teori ketiga, teori alamiah tentang asal mula negara. Pertama-tama adalah penciptaan alam. Kodrat manusia membenarkannya adanya negara karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Karena kodrat itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Unsur-unsur negara meliputi 4 aspek. Yang pertama, wilayah. Kedua, penduduk. Ketiga, kedaulatan. Keempat, pemerintahan. Tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengajar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. Dan tujuan maupun fungsi negara memiliki perbedaan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Hal ini diselaraskan dengan paham atau ideologi negara yang bersangkutan, karena ideologi itulah sebagai pedoman dasar dan ideologi, sehingga tujuan dan fungsi negara pun harus seirama atau sesuai dengan apa yang terdapat di dalamnya. Aspek keempat, warga negara. Pengertian warga negara. Penduduk suatu negara dapat dibagi atas warga negara dan bukan warga negara atau orang asing. Dalam hubungan dengan negara yang didiami, keduanya sangat berbeda, yakni pertama, setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungan atau terikat oleh kekuatan hukum internasional. Kedua, penduduk yang bukan warga negara atau orang asing, hubungannya hanya selang atau selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Jadi, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berada pada peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Asas-asas kewarganegaraan ada 2 poin. Poin yang pertama, asas Lus Sugianis. Yang kedua, asas Lus Solis. Problem dalam kewarganegaraan. Saat ini, problem dalam kewarganegaraan semakin kompleks tentunya, menyangkut masalah hak dan kewajiban orang atau penduduk yang bersangkutan. Problem yang timbul saat ini adalah masalah status kewarganegaraan seseorang yang mendiami sebuah negara, yakni masalah persoalan inilah yang terjadi dan menjadi problem saat ini, karena status kewarganegaraan sangatlah penting dan menentukan orientasi seseorang dalam kehidupan negara yang ditempatinya. Masalah yang sering terjadi pula yaitu terjadinya apartheid dan
bipartit. Kewarganegaraan Indonesia meliputi dua aspek. Yang pertama, dasar hukum, dan yang kedua, warga negara Indonesia atau WNI. Aspek kelima, konstitusi. A. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi dalam arti pembentukan berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara dengan pemakaian istilah konstitusi. Yang dimaksud adalah membentuk suatu negara. Nilai konstitusi. Nilai konstitusi memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai normatif. Yang kedua, nilai nominal. Yang ketiga, nilai semantik. Nilai normatif dipakai apabila pemerintah segenap rakyat suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen. 2. Nilai nominal dapat diperoleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas bentuknya itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksudkan dengan nilai nominal suatu konstitusi. 3. Nilai semantik disusun sebaik-baiknya dengan mencerminkan segala kepentingan bagi rakyatnya. Aspek keenam, hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. 1. Hak asasi manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kuasa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. 2. Pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghargai, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. 3. Keadilan HAM. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama ada kejahatan genosida. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Penghilang orang secara paksa adalah tindakan yang dilaksanakan oleh apapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keamanannya. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Periodisasi perkembangan HAM. Secara umum di dunia internasional, pembidangan hak asasi manusia mencangkup hak-hak sipil dan hak-hak politik generasi 1, hak-hak bidang ekonomi, sosial, dan budaya generasi 2, serta hak-hak atas pembangunan generasi 3. Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif. HAM dalam sistem hukum Indonesia menjadi kewajiban pemerintah dan negara hukum untuk mengatur pelaksanaan dan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.
Bahkan ada kecenderungan bahwa demi penghormatan akan perlindungan hak asasi, maka negara hanya bertugas menjaga ketertiban masyarakat. Karena yang penting dalam hal ini ialah negara tidak akan turut ikut campur dalam hal yang dianggap menurut pelanggaran akan hak asasi manusia tersebut, seperti masalah setiap orang berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonominya. Kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut mungkin dibilang hanya sedikit kekurangannya. Kelebihannya adalah setiap katanya dapat kita pahami, jadi katanya tidak terlalu baku untuk mahasiswa maupun mahasiswi semester awal, jadi mudah sekali untuk dipahami, jelas, lebih singkat. Untuk kekurangannya, mungkin menurut saya untuk kekurangannya ya bukunya cuma kurang lengkap dibanding dengan buku-buku pendidikan kewarganegaraan lainnya. Tapi untuk dipakai semester-semester awal ini bisa dijadikan referensi dan intinya gampang dipahami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.